Selamat datang di channel AC Milan Nusantara, channel bola yang akan membahas seputar AC Milan. Dan jika kalian mengaku fans sejati AC Milan, jangan lupa like and subscribe-nya agar kalian semua jadi yang terdepan mendapatkan informasi dari kami. Terima kasih. Forza Milan. AC Milan berhasil meraih kemenangan kala menjamu Torino Minggu 10 Januari 2021 dini hari tadi. Laga lanjutan Liga Italia tersebut berakhir dengan skor 2-0 untuk tuan rumah. Bermain di Stadion San Siro ditandai dengan kembalinya Zlatan Ibrahimovic serta gol kemenangan yang dicetak oleh Rafael Leao dan Frank Kessié. Ibrahimovic masuk pada babak kedua menggantikan Rafael Leao tepat pada menit ke-85. Di balik momen kembalinya Ibrahimovic dari cedera, Stefano Pioli selaku pelatih AC Milan menyesalkan kartu kuning yang didapatkan Rafael Leao. Pemain asal Portugal itu harus menerima hadiah berupa kartu kuning pada menit 80 atas insiden yang ia lakukan. Kartu kuning yang didapatkan Rafael Leao tersebut dipastikan membuatnya absen dalam laga berikutnya lantaran akumulasi. Hal itulah yang disesalkan oleh Pioli mengingat performa Rafael Leao cukup tajam bersama AC Milan musim ini. Yang mengecewakan saya adalah kehilangan Leao untuk laga berikutnya karena saya belum melihat pemain yang bisa dimainkan untuk penyerang tengah, ujar Pioli dilansir dari Football Italia. Saya tidak berpikir itu adil atau pemahaman yang nyata dengan situasi. Lebih lanjut, Pioli tak bisa menyembunyikan kekagumannya tentang potensi yang dimiliki Rafael Leao. Apabila Rafael Leao mampu menjalankan perannya dengan baik musim ini dengan mencetak 6 gol Liga. Saya sangat menyukai Rafael Leao malam ini karena dia meningkatkan fokus, konsentrasi dan cara dia bermain, puji Pioli. Dia masih sangat muda dan sedang belajar. Dia memiliki karakteristik tertentu. Dia sekarang menjadi pemain yang lebih lengkap yang bisa bermain dalam berbagai posisi, pungkasnya menambahkan. Pioli juga tak lupa menyinggung momen kembalinya Ibrahimovic, sekalipun hanya bermain 5 menit saja di atas lapangan. Kami tahu bahwa jika dia lulus ujian terakhir besok dalam latihan, dia siap untuk sebagian kecil permainan, ujar Pioli. Kita akan lihat pada hari Rabu apa yang harus dilakukan di Coppa Italia. Kami berharap dia dalam kondisi penuh secepat mungkin, tutupnya. Berkat kemenangan melawan Torino, AC Milan kini masih menduduki posisi teratas di tangga klasemen Serie A lewat koleksi 40 poin. AC Milan mampu mengamankan status kapolistanya dari kejaran Inter Milan dan AS Roma sebagai rival terdekat. AC Milan dikabarkan tertarik untuk mendapatkan kesepakatan pinjaman dengan opsi untuk membeli Sulimetti dari Torino. Granada tiba di San Siro untuk berlaga dan Rossoneri akan mendapat kesepakatan untuk membicarakan bisnis juga. Jurnalis Sky Sport Italia Gianluca Di Marzio mengklaim Milan tertarik pada Metti. Gelandang Prancis ini bisa menjadi solusi bagi Milan untuk saat ini dan masa depan karena Rossoneri saat ini sedang menghadapi keadaan darurat di tengah lapangan dan ingin menghindari situasi serupa di masa depan. Akan tetapi laporan itu juga mengklaim Hellas Verona tertarik pada pemain berusia 26 tahun itu yang 2 kali memperkuat timnas Prancis U20. Metti yang tiba dengan harga 11,5 juta euro dari Monaco pada Juli 2018. Memiliki kontrak hingga Juni 2023 dengan Granada dan telah bermain 14 kali di Serie A musim ini, menyumbang 1 gol dan 1 assist. Krisis cedera Milan memang terus berlanjut dengan Hakan Çalhanoğlu mengalami cedera dan akan absen melawan Torino. Çalhanoğlu mengalami cedera pergelangan kaki saat pertandingan Serie A melawan Juventus. Pemeriksaan medis yang dilakukan kemarin tidak termasuk cedera serius. Laporan La Gazzetta dello Sport, tetapi Stefano Pioli dan staf medis Milan tidak ingin mengambil risiko dan Çalhanoğlu akan absen melawan Granada. Torino kalah 2-0 di markas AC Milan dalam lanjutan Serie A Liga Italia di Stadion San Siro Milan Ahad dini hari waktu Indonesia Barat. Pelatih Marco Giampaolo frustasi melihat penampilan pasukannya pada laga AC Milan versus Torino. Giampaolo menyesalkan penampilan skuadnya yang tak tampil maksimal selama pertandingan. Menurut dia selama 95 menit pertandingan timnya hanya bermain selama 45 menit. Saya harus mengatakan kami menonton selama 40 menit dan kemudian memainkan pertandingan 45 menit. Lalu ada insiden selama pertandingan. Melihat insiden penalti lagi, saya pikir itu adalah penalti bagi kami. Tapi itu tidak mengubah apapun sekarang, kata Marco Giampaolo pada DAS.
Kami tidak menunjukkan karakter atau kepercayaan diri yang cukup di babak pertama. Meskipun setelah jeda reaksi kami bagus, tutur mantan pelatih AC Milan ini. Tak ada yang ingin mengambil tanggung jawab menjalankan risiko, kami dimatikan. Laga berikutnya Torino akan kembali menghadapi AC Milan di San Siro pada Rabu dini hari waktu Indonesia Barat 13 Januari 2021 di babak 16 besar Coppa Italia. Raksasa sepak bola Serie A Liga Italia AC Milan dikabarkan sedang mengejar gelandang yang jadi incaran Man United untuk gantikan Rade Krunic yang dilirik Torino. Sejak berusaha transfer musim panas 2020, AC Milan terus dirumorkan mengincar gelandang dan bek baru untuk membenahi skuad Stefano Pioli. Apalagi mereka juga baru saja dikalahkan Juventus 1-3. Rade Krunic adalah salah satu nama yang kabarnya menjadi incaran Torino yang dilatih oleh ex-pelatih Rossoneri Marco Giampaolo. Milan sendiri tampaknya sudah setuju, tinggal bagaimana pihak Torino memperjuangkannya. Melansir portal olahraga Sempre Milan, jika Krunic benar-benar bergabung ke rival sekota Juventus tersebut, maka Rossoneri akan mengejar gelandang Toulouse yang bernama Coa Diocone. Coa Diocone sendiri adalah pemain asal Prancis yang baru berusia 19 tahun. Meski masih muda, tapi performanya bersama Toulouse mampu memikat Milan dan juga Man United di bursa transfer 2021. Sementara Man United sedang membidiknya untuk jadi pengganti Paul Pogba yang dikabarkan bakal hengkang pada musim panas mendatang. Namun ada kemungkinan ia hanya jadi alternatif Jack Grealish. Kembali ke AC Milan, raksasa Serie A Liga Italia itu dikabarkan sudah menyiapkan proposal pinjaman dengan opsi pembelian untuk Kone di Januari 2021 dan sekarang kedua klub sedang mendiskusikan hal tersebut. Coa Diocone sendiri baru membela tim senior Toulouse sejak 2019. Di klub Ligue 2 Prancis tersebut dia bermain 34 kali dan mampu mencetak 2 gol di semua kompetisi. Kekalahan AC Milan dari Juventus turut meminta korban. Bahkan Calhanoglu dilaporkan cedera dan diragukan tampil saat melawan Torino. AC Milan menyerah 1-3 dari Juventus pada lanjutan pekan ke-16 Liga Italia di Stadion San Siro, Rabu 6 Januari 2021 atau Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Kekalahan ini tak hanya menghentikan rekor unbeaten Rossoneri dalam 27 laga sebelumnya di Serie A, tetapi juga meminta korban. Melansir Football Italia Jumat 8 Januari 2021, Milan News melaporkan bahwa akan Calhanoglu menerima cedera pada laga kontra Juve. Playmaker asal Turki itu mengalami memar di pergelangan kaki kirinya. Kondisi Calhanoglu akan terus dipantau, tetapi dia diragukan tampil membela AC Milan akhir pekan ini. Pada Sabtu 9 Januari 2021 atau Minggu dini hari waktu Indonesia Barat, AC Milan akan menjamu tim asal Turin lainnya Torino. Jika Calhanoglu sampai absen, itu akan mengurangi daya gedor Il Diavolo Rosso. Pasalnya pemain 26 tahun itu sudah menjadi nyawa di lini tengah AC Milan dengan kontribusi 6 gol dan 9 assist di semua kompetisi. Cederanya akan Calhanoglu juga menambah derita AC Milan yang sedang mengalami krisis dalam skuadnya. Tim asuhan Stefano Pioli itu kehilangan Zlatan Ibrahimovic, Ismail Bennacer, Matteo Gambia, dan Alexis Maker yang masih cedera. Bek Strasbourg Mohamed Simakan mengunggah sebuah foto dengan caption loading yang kemungkinan mengisyaratkan proses kepindahannya ke AC Milan kini tengah berlangsung. Sejak beberapa waktu lalu Milan disebut tengah berusaha mendatangkan bek tengah baru sebab ada dua pemain yang saat ini tak masuk dalam rencana Stefano Pioli. Mereka adalah Matteo Musacchio dan Leo Duarte. Beberapa nama sudah dikaitkan dengan Rossoneri seperti Ozan Kabak, Nikola Milenkovic, dan Stefan Savic. Namun belakangan Milan disebut makin dekat dengan bek Strasbourg Mohamed Simakan. Rossoneri bahkan disebut sudah mencapai kesepakatan personal dengan pemain asal Prancis tersebut. Milan juga disebut telah melepas penawaran kepada Strasbourg. Kini kedua klub tengah bernegosiasi untuk menemukan titik tengah soal biaya transfer Simakan. Di saat AC Milan dan Strasbourg masih bernegosiasi, Mohamed Simakan mengunggah sebuah foto yang tampaknya bisa membuat fan Rossoneri tersenyum. Ia seakan memberikan kode bahwa transfernya ke San Siro akan rampung tak lama lagi. Simakan mengunggah foto dirinya tengah tertunduk, namun ia memberikan caption pendek loading. Sekedar informasi, pemain berusia 19 tahun tersebut merupakan sosok penting di jantung pertahanan Strasbourg.
Meski masih berusia belia, Simakan tampil dalam 25 pertandingan dengan waktu bermain 1879 menit pada musim ini. Piawai dalam mengawal lini pertahanan dan juga bisa bermain sebagai bek kanan.